Halo semuanya, salam sejahtera. Akhirnya kita mau lanjutkan lagi video tentang seri pertumbuhan dan perkembangan janin. Mohon maaf kalau misalkan ketunda cukup lama, kemarin banyak sekali yang komen, "Dok, coba dilanjutin, tolong dilanjutin episode 13-nya." Nggak ada nih. Keburu lahir ya. Ya jadi kita mau bahas di sini adalah episode ke-13. Di mana artinya ini usia kehamilan 29 dan 30 minggu. Sudah masuk usia 7 bulan lebih sedikit atau kurang lebih ya sudah masuk trimester ketiga. Kira-kira apa aja yang terjadi pada janin dan juga tentunya ibu di usia kehamilan ini. Seperti apa? Yuk simak terus. Oke, kita akan bahas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ketinggalan ya episode-episode sebelumnya mulai dari episode 1, kedua dan ketiga, silakan balik dulu. Karena video ini bersifat berkelanjutan. Ya mohon maaf kalau misalnya kemarin sempat ketunda beberapa bulan, nggak dilanjutin. Mungkin teman-teman di sini mungkin sudah ada yang mau lahiran. Mohon maaf sekali. Ya kita mau lanjutin. Sekarang kita coba rutin deh ya untuk melanjutkan seri pertumbuhan dan perkembangan janin ini. Oke, kalian bisa cari di playlist video ini, ya playlist channel ini, Tanyakan Dokter. Di sana ada playlist seri pertumbuhan dan perkembangan janin. Ya, kalian bisa ke sana kalau mau lihat episode-episode sebelumnya. Kita mau bahas episode kali ini, ya, episode 13, artinya usia kehamilan 29 dan 30 minggu. Kita mau bahas dulu 29 minggu. Apa nih yang terjadi pada janin? Ya tentunya pada usia kehamilan ini, ukuran janin sudah semakin besar. Ya sudah jelas karena dia bertumbuh di dalam. Ukurannya kalau beratnya kurang lebih sudah sekitar 1,1 sampai 1,2 kilo atau 1100 sampai 1200 gram. Panjangnya ya kurang lebih sudah 38 sampai 39 cm. Ya kurang lebih segitulah. Kalau misalkan kalian USG ukurannya ya kurang dikit atau lebih dikit masih nggak ada masalah. Nah kalau pertumbuhan, perkembangan secara fisik ya sebenarnya nggak beda jauh dengan usia kehamilan 28 minggu. Di mana raut wajahnya sudah mulai terbentuk. Kalau misalkan kalian kepengen lihat wajahnya mirip siapa nih, mirip ibu atau mirip bapaknya, sudah bisa nih dengan USG. Dan kemudian fungsi kelopak mata ini sudah mulai terbentuk baik, sudah mulai kedip-kedip gitu ya, mata-mata genit untuk si kecilnya kalau kalian USG. Kemudian gerakannya sudah mulai aktif, ibu mungkin bisa merasakan gerakan cukup sering ya bisa sekitar 10 kali lah dalam 2 jam. Ini juga salah satu screening yang bisa kalian lakukan untuk mendeteksi apakah janin sehat atau enggak ya dari gerakannya. Ya gerakan halus, gerakan kasar, gerakan yang mendadak, nonjok, nendang, itu dihitung satu gerakan. Jadi gampangnya kalau mau hitung ibu harus relax, istirahat, tenang. Hitung dalam 2 jam itu dia kira-kira gerak berapa kali ya. Mungkin ini harus dilakukan dalam kondisi relax ya. Karena kalau ibu nggak relax, janin mungkin bergerak ibu yang nggak kerasa ya. Ini salah satu deteksi kalau kondisi janin sehat. Oke, kita lanjutin lagi. Secara organnya, sebenarnya organ dalam ini lebih fokusnya adalah ke pembentukan paru-paru. Ya, di mana sudah mulai terbentuk zat surfaktan kita sebutnya. Ini berfungsi sekali nanti untuk pengembangan dari paru-paru. Ya, kalau kita nafas kan kembang kempis ya paru-parunya. Surfaktan ini sangat dipentingkan. Ya, ketika mungkin ada kasus bayi yang lahir prematur belum cukup bulan, nggak bisa nafas sendiri karena kurangnya zat surfaktan ini. Makanya ini penting sekali. Apa yang dilakukan? Ya sebenarnya ya cukup ibu makan bergizi, konsumsi vitaminnya, kemudian hindari polusi-polusi atau bahan kimia. Ya, ini bisa berdampak kalau misalkan ibu sering kepapar asap rokok atau mungkin di dekat zat-zat kimia, mungkin ibu yang masih bekerja di pabrik misalnya, ini juga harus dihati-hati. Selain itu juga kelaminnya nih sudah mulai bisa kelihatan. Kalau misalkan kalian pengen lihat, wah ini cewek apa cowok, bisa diintip dengan USG. Tapi tergantung posisi, karena kan janin juga kadang-kadang kayak malu gitu loh, posisinya nggak pas. Kita sudah coba USG, kadang-kadang nggak kelihatan. Ya kalau untuk bayi laki-laki sudah buah zakarnya udah mulai turun tuh, sudah mulai ke kantung jakar. Atau untuk bayi perempuan sudah mulai terbentuk klitorisnya. Ini di USG sudah sangat jelas. Tapi balik lagi tergantung posisinya. Apa yang harus diperhatikan ibu ya, dan juga apa yang mungkin dirasakan ibu. Jadi ketika kehamilan sudah semakin besar ini, artinya ibu harus menambah suplemen asupan kalsiumnya.
Makanya di trimester kedua, ketiga ini sudah mulai dikasih kan vitamin kalsium oleh dokter atau bidannya. Ini penting sekali ya, karena bayi mulai terbentuk tulangnya lebih padat, lebih panjang, banyak tulang-tulang kecil yang baru terbentuk. Dia butuh sekitar 250 sampai 300 gram per hari. Itu belum termasuk kebutuhan ibu juga, cadangan kalsium ibu juga untuk tulang dan gigi ibunya. Makanya ini penting. Paling nggak ya ibu harus mencukupi asupan ya sekitar 1.500 sampai 2.000 gram per hari. Harus dari vitamin atau tambahan ya dari suplemen, makanan ya, atau mungkin dari susu itu juga bisa. Kemudian ibu sudah mulai nggak nyaman lah karena perutnya udah mulai gede. Artinya ibu sudah harus mulai mengurangi aktivitas yang berat-berat. Jangan berdiri terlalu lama, kakinya nanti jadi sering bengkak ya kan. Kemudian ibu juga sudah mulai sering kencing. Ini nggak enak banget kalau malam hari ibu jadi sering kebangun karena kebelet kencing. Ya itu tadi karena perutnya udah gede. Nah, juga salah satunya ibu sering merasakan asam lambungnya naik, heartburn, rasa panas di dada, rasa asam di mulut ya, sering begah sendawa. Ini karena lambung didesak oleh rahim. Rahim ini membesar nggak cuma ke depan ya, tapi juga ke samping, ke bawah, ke atas, dan juga ke belakang. Kalau ke atas, lambung juga kedesak. Ibu juga nafasnya jadi nggak plong rasanya, karena yaitu rongga dada juga didesak. Pokoknya semakin besar usia kehamilan, semakin gede ukuran perut, mulai kerasa nggak nyamannya semakin banyak. Tapi nggak ada masalah, yang penting ibu istirahat yang cukup aja, jangan terlalu capek. Nah, kemudian next kita lanjut usia kehamilan 30 minggu. Tapi sebelum ke sana, buat kalian yang punya kerabat atau saudara yang sedang program hamil, tentunya faktor nutrisi juga sangat penting. Salah satunya adalah madu untuk program hamil, yaitu madu amil. Ya, madu amil ini adalah madu yang membantu program hamil, nutrisinya bagus sekali untuk para wanita dan para laki-laki yang sedang merencanakan kehamilan. Ada madu amil yang untuk wanita, ada madu amil yang untuk laki-laki. Tentunya bagus sekali untuk meningkatkan kesuburan kalian. Untuk informasi lebih lanjut tentang madu amil ini, linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutin ya. Jadi usia 30 minggu, akhirnya sudah genep lagi nih usia kehamilannya. 30 minggu ya sudah sekitar 7 bulan setengah kurang lebih usia kehamilannya. Apa yang terjadi pada si kecil? Ya kurang lebih nggak beda jauh ya dari usia kehamilan sebelumnya 29 minggu. Cuman di sini sebenarnya posisi janin yang sudah mulai bergerak. Ini bayi sudah harus mulai ngarah ke bawah dalam perjalanannya, mungkin masih melintang ya, atau mungkin masih sungsang, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi mulai harus coba ibu nungging, ibu jongkok supaya kepalanya mau muter ke bawah. Dalam perjalanannya muter ke bawah ini sangat penting karena nanti menentukan apakah bayi bisa dilahirkan secara normal atau enggak. Makanya mulai nih ibu harus senam hamil, kemudian mulai sering jongkok, sering nungging. Terutama untuk ibu yang dibilang, oh posisi bayinya masih sungsang nih, artinya kepalanya masih di atas. Oh bayinya masih melintang nih, artinya kepalanya masih di samping. Ini harus diperhatikan ya. Kalau organ dalamnya secara umum ya tetap paru-paru tadi mulai berkembang semakin. Nah, yang penting di sini adalah sumsum tulangnya. Ya, produksi sel darah itu kan dari sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang si kecil ini mulai membaik, mulai diproduksi sel darah dari sana. Ini penting sekali untuk bayi nanti bisa hidup ketika sudah dilahirkan. Nah, kalau janin biasanya kan masih diproduksi dari limfa dan organ hati misalnya ya. Ini sudah mulai sumsum tulangnya bekerja. Ini juga penting, mungkin sebagian dari kalian ya sekedar tahu aja, tapi banyak kasus bayi yang ada kelainan darah ya karena perkembangan fungsi sumsum tulangnya ini nggak maksimal ketika masih dalam janin atau karena faktor genetik. Nah, keluhan yang sering sekali dirasakan ibu ketika usia kehamilan 30 minggu ini adalah sesak nafas, engap, ya dadanya kayak penuh gitu loh, kayak mau nafas nggak plong. Ya ini sebenarnya ada kondisi normal karena desakan dari rahim yang udah tambah gede. Solusinya apa? Ya ibu bisa tidur dengan posisi yang nyaman. Mungkin bisa rebahan miring kanan atau kiri, atau setengah duduk. Pokoknya dibikin nyaman, tapi jangan terlentang ya. Ibu hamil yang sudah gede perutnya di atas 5 bulan nggak boleh tidurnya terlentang. Itu harus digarisbawahi. Dan kalau rasa ngep seperti ini ya ibu mulai hindari penggunaan bra yang terlalu ketat. Apalagi ukuran payudara kan sudah semakin berkembang untuk persiapan menyusui. Kalau terlalu ketat nanti tambah ngep ya, rongga dadanya nggak bisa mengembang maksimal. Tapi harus diwaspadai kalau misalkan ibu mengalami sesek yang cukup berat, kemudian tiba-tiba bengkak
di seluruh badannya ini hati-hati. Mungkin aja seseknya disebabkan hal lain. Nah, sewaktu kontrol kehamilan ibu juga harus rutin dicek tekanan darahnya. Ya, cek pemeriksaan rutin dan mungkin beberapa sudah mulai dicek darah ya, pemeriksaan lab untuk mendeteksi kondisi ibunya sehat atau enggak. Paling labnya itu dari cek darah, cek urin itu yang wajib. Pemeriksaan yang lainnya mungkin bisa, tapi ya ada beberapa yang nggak menganjurkan juga, nggak mewajibkan. Ibu juga sudah mulai divaksin beberapa ya, vaksin TT, tetanus toxoid. Tapi ada juga yang mungkin lebih awal dikasih, ada juga yang mendekati persalinan mau dikasih. Tapi mulai masuk 30 minggu ini sebenarnya sudah bisa kalau mau diberikan. Gak ada masalah, sebenarnya berapapun usia kalian gak ada masalah, bisa diberikan aja sih vaksin TT, tapi kebanyakan di 30 minggu ke atas ini sudah mulai diberikan. Oke, setelah selesai episode 13 nanti coba kita rutin ya, episode 14 ditunggu aja nanti update-nya, kita akan bahas episode berikutnya. Semoga informasi kali ini bermanfaat, sampai ketemu di episode berikutnya.